Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo peserta didik sekalian, apa kabarnya ya? Semoga kalian selalu sehat dan terus bersemangat dalam belajarnya. Nah, pada bab ini kita akan mempelajari bahasa Indonesia untuk kelas 12, di mana masuk di bab mengkritisi informasi tentang tokoh. Jadi pada pembelajaran ini kita akan mempelajari tentang mengkritisi informasi tentang tokoh. Jadi kemampuan ini sangat penting agar kita tidak mudah percaya pada sebuah informasi yang kita baca atau dengar, terutama di era media sosial yang penuh dengan berbagai informasi. Jadi pada pembelajaran ini kita akan menemukan informasi dan mencermati kesahihan data di dalam informasi. Selain itu, kalian juga diharapkan mampu menggunakan informasi pada sumber pendukung seperti ensiklopedia, kamus, dan tesaurus agar dapat menemukan informasi tentang tokoh dengan cara membedakan data yang valid atau yang tidak valid. Kemudian di dalam pembelajaran nanti ada diskusi dan dapat menyampaikan pendapat di dalam diskusi yang mana yang sudah ada tentang informasi tokoh tersebut. Nah, kenapa pentingnya informasi tokoh tersebut, yaitu tokoh itu memberikan inspirasi, keteladanan, kemudian informasi sering beredar di luas. Nah, banyakkan informasi-informasi tidak saja di buku, namun juga di media sosial seperti di internet. Banyak sekali. Kalian juga bisa membuka ensiklopedia ataupun kamus, apa yang kalian inginkan maka di sana akan terbuka dengan jelas ya. Jadi perlu sikap untuk kritis agar tidak salah memahami dalam mencari informasi tentang tokoh tersebut. Jadi segala keterangan yang menjelaskan seseorang, misalnya yang tadi identitasnya, pekerjaannya, prestasinya, perjuangannya, karya-karyanya maupun kontribusinya kepada masyarakat. Informasi ini dapat diperoleh dari buku biografi juga bisa ya. Jadi selain itu, dalam mengkritisi informasi tentang tokoh, nah di sana kita bisa dapat memberikan, di sana kita dapat mencari pembelajaran tentang membaca cepat. Jadi selintas saja saya berikan informasi, nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas secara detail. Jadi membaca cepat itu ada skimming, yaitu mencari ide pokoknya, kemudian ada scanning, mencari data spesifik. Misalnya saja di contohnya yaitu mencari tanggal lahir Bi Jasin dalam infografik. Nah, beliau adalah sastrawan yang sangat terkenal ya. Kemudian saya juga menjelaskan bahwa selain buku-buku, biografi dan lain sebagainya, kalian bisa mencari di ensiklopedia. Itu sebagai sumber ya. Jadi buku referensi terpercaya, berisi biografi, karya, istilah sastra dan lain sebagainya. Jadi sekarang apalagi media sosial kita sangat luas. Tidak saja kita terpaku di buku, tidak saja kita terpaku di perpustakaan daerah Pak 6, namun secara online kita juga
dapat mencari informasi dengan media sosial seperti di internet. Silahkan kalian buka-buka, lihat-lihat. Kemudian informasi yang akan kita bahas yaitu mengkritisi informasi tentang tokoh itu, maka datanya itu juga harus valid. Nah, kalau misalnya data valid itu bersumber jelas, sumbernya itu jelas, pasti, faktual, dan dapat dicek kebenarannya. Sedangkan yang tidak valid itu sebaliknya, yaitu data tersebut tidak akurat, kemudian tanpa ada sumbernya, kemudian informasinya itu bias. Nah, jadi kita pilih-pilih informasi yang valid. Nah, di situ juga saya ada menuliskan tentang tipsnya ya. Agar informasi kita valid, maka cek nama, kemudian bisa dicek tanggal, kemudian sumbernya juga bisa dicek, dan juga kutipan-kutipannya agar informasi yang kita ambil tentang tokoh tersebut valid dan memang dapat dipercaya, begitu ya. Kemudian untuk mengkritisi sebuah informasi tentang tokoh itu juga digunakan ejaan yang sesuai. Kalau misalnya ada tanda petik, misalnya di puisi ataupun sastrawan yang akan kita bahas, maka sesuaikan saja dengan tanda petik dalam puisi untuk judulnya, begitu. Jadi silahkan kalian baca-baca tata bahasanya seperti apa, kemudian istilah-istilahnya seperti apa, maknanya juga seperti apa. Tonton videonya sampai selesai agar ilmunya dapat bermanfaat untuk kita semua. Ya, kemudian selain dari tata bahasa dan istilah, yang penting juga adalah pada saat diskusi tentang tokoh. Nah, diskusi tentang tokoh ini bahas riwayat hidup, karya, jasa tokoh seperti saya jelaskan dari awal tadi, identitasnya, kemudian bisa juga pendidikannya dan lain-lain yang dominan, begitu ya, keteladanan beliau itu. Karena sebagai contoh untuk kita, misalnya saja Khairul Anwar, Habib Yasin. Nah, nanti di pertemuan berikutnya saya akan memfotokan tentang cerita atau kisah sastrawan kita ya. Insya Allah mudah-mudahan kita bertemu lagi di kesempatan pembelajaran berikutnya. Jadi ketika kalian melakukan diskusi tersebut, ingat ada etika yang sopan santun di dalam berdiskusi. Misalnya saja kalian menghargai pendapat teman, mendengarkan pendapat teman, dan lain sebagainya. Nah, di sini juga saya akan memberikan sedikit pembelajaran tentang menulis narasi dan deskripsi. Mungkin kalian sudah mengetahui tentang narasi, deskripsi tokoh, kemudian sajian juga dalam bentuk infografik. Infografik itu ya lebih mempermudah kita karena disajikan singkat, ringkas, kemudian memuat identitas dalam sastrawan ya. Jadi silahkan kalian baca-baca saja. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan.